Cinta yang tak direstui. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi sawah dan perbukitan, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Raka adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani di sawah milik orang kaya, sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah mereka yang sederhana. Hidup mereka pas-pasan, bahkan seringkali serba kekurangan. Namun meski hidup dalam keterbatasan, Raka tumbuh menjadi pemuda yang baik hati, sopan, pekerja keras, dan penuh rasa tanggung jawab. Raka bukanlah siswa yang menonjol dalam akademik, tetapi ia punya semangat yang tinggi. Setiap pagi ia harus membantu ibunya berjualan sebelum berangkat ke sekolah. Seringkali ia hanya sarapan seadanya, bahkan kadang berangkat dengan perut kosong. Namun wajahnya selalu terlihat ceria ketika bertemu teman-temannya. Di sekolah, ada seorang gadis cantik bernama Alia. Alia adalah putri dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak lahan dan beberapa toko besar di kota. Ibunya pun dikenal sebagai wanita yang anggun, tegas, dan sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Alia adalah satu-satunya anak dalam keluarga itu, sehingga ia selalu diperlakukan bak putri raja. Ia mendapatkan segala yang diinginkannya, mulai dari pakaian, gadget terbaru, hingga fasilitas belajar paling mewah. Meskipun hidup serba berkecukupan, Alia tidak pernah bersikap sombong. Ia justru dikenal ramah, ceria, dan mudah bergaul. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa status sosialnya membuat banyak orang merasa segan kepadanya. Banyak teman laki-laki yang diam-diam menyukainya, tetapi tak satu pun berani benar-benar mendekat karena tahu betapa sulitnya menembus tembok keluarganya yang sangat menjaga martabat dan kehormatan. Pertemuan antara Raka dan Alia bermula secara sederhana. Suatu pagi, ketika Alia hendak berangkat ke sekolah, rantai sepedanya tiba-tiba lepas di jalan. Ia kebingungan, karena ia harus segera tiba di sekolah untuk presentasi penting. Raka yang kebetulan lewat menghentikan langkahnya, lalu tanpa banyak bicara membantu memperbaiki rantai sepeda Alia. Tangannya yang kotor oleh minyak tidak membuatnya merasa jijik. Justru ia bekerja dengan sabar hingga sepeda Alia kembali bisa digunakan. "Terima kasih banyak, Raka," ucap Alia sambil tersenyum tulus. Raka hanya mengangguk dengan senyum malu-malu. Ia tidak pernah menyangka akan berinteraksi langsung dengan Alia, gadis yang selama ini hanya ia lihat dari jauh di kelasnya. Sejak hari itu, hubungan mereka perlahan menjadi lebih dekat. Alia mulai sering menyapa Raka di sekolah. Bahkan tak jarang mereka belajar bersama. Kedekatan itu tentu saja menimbulkan rasa berbeda di hati mereka. Raka yang awalnya hanya mengagumi dari jauh, mulai merasakan cinta yang tumbuh semakin dalam. Sementara Alia, yang terbiasa hidup penuh kenyamanan, menemukan sosok Raka yang sederhana namun penuh ketulusan. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Raka, sesuatu yang tidak pernah ia temui pada anak-anak lelaki dari kalangan kaya. Hari-hari mereka berjalan indah. Mereka saling berbagi cerita, saling menguatkan, dan saling menumbuhkan rasa percaya. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanya dirasakan oleh mereka berdua. Dunia di sekitar mereka tidak seindah itu. Kabar kedekatan Raka dan Alia lambat laun sampai ke telinga orang tua Alia. Sang ibu, terutama, sangat murka ketika mengetahui putrinya dekat dengan seorang pemuda miskin. Ia merasa martabat keluarga akan jatuh bila Alia berhubungan dengan orang yang tidak sepadan. Ayah Alia pun meski lebih tenang, tetap menolak keras hubungan itu. Suatu malam, Alia dipanggil ke ruang tamu. Di sana sudah ada kedua orang tuanya yang menunggu dengan wajah serius. "Alia," suara ibunya terdengar dingin, "kami dengar kamu sering bersama dengan anak petani miskin itu, Raka. Apa benar?" Alia terdiam sejenak. Ia ingin berbohong, namun matanya tidak mampu menyembunyikan kebenaran. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Bu, Ayah, Raka orang baik. Dia jujur, tulus, dan selalu ada saat aku butuh. Aku." "Cukup," potong ibunya dengan nada tinggi. "Kamu sadar tidak, siapa kita dan siapa dia? Kamu putri seorang pengusaha.
Kamu tidak pantas dekat dengan anak seperti dia. Tapi Bu, cinta tidak memandang harta, balas Alia dengan suara bergetar. Ayahnya kemudian ikut bicara, lebih tenang tapi tegas. Alia, kami tidak ingin masa depanmu hancur hanya karena kamu salah memilih. Raka tidak punya apa-apa. Dia tidak bisa menjamin kebahagiaanmu. Air mata Alia mulai mengalir. Ia tahu, inilah awal dari penderitaan panjang yang akan ia hadapi. Namun hatinya sudah terlanjur mencintai Raka. Ia tidak bisa begitu saja menyerah. Keesokan harinya, Alia menemui Raka di bawah pohon besar dekat sekolah. Dengan mata sembab, ia menceritakan semuanya. Raka mendengarkan dengan wajah tenang meski hatinya hancur. Kalau begitu, mungkin lebih baik kita, ucap Raka lirih. Namun Alia langsung memotong. Jangan katakan itu. Raka, aku tidak peduli apa kata mereka. Aku hanya ingin bersamamu. Aku tidak akan menyerah. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah menjadi perjuangan. Mereka harus bertemu secara diam-diam, saling mengirim pesan singkat dengan hati-hati, dan selalu waspada agar tidak ketahuan. Namun justru karena kesulitan itu, cinta mereka semakin kuat. Hari-hari berjalan penuh tekanan. Alia sering mendapat larangan keras dari orang tuanya. Bahkan ia sempat dilarang keluar rumah. Sementara Raka harus menerima hinaan dari beberapa orang yang tahu hubungannya dengan Alia. Namun keduanya tetap teguh pada hati masing-masing. Hingga akhirnya, sebuah keputusan besar lahir dari hati mereka berdua. Keputusan yang akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Jalan yang dipilih. Hari-hari setelah perdebatan itu menjadi masa-masa yang berat bagi Alia. Setiap kali ia mencoba keluar rumah, ibunya selalu menatap tajam, seolah menuduh bahwa ia akan menemui Raka lagi. Telepon genggamnya pun sempat disita selama beberapa hari, membuat Alia tidak bisa menghubungi Raka sama sekali. Ia hanya bisa menangis di dalam kamar, memeluk bantal, dan berdoa agar semua ini hanyalah mimpi buruk yang segera berlalu. Namun cinta tidak bisa dibungkam begitu saja. Begitu ada kesempatan, Alia mencuri waktu untuk menulis surat kecil. Surat itu ia titipkan pada sahabat dekatnya, Rani, agar disampaikan kepada Raka. Di dalamnya, Alia menulis dengan penuh haru. Raka, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan aku. Aku tidak sanggup hidup tanpa kamu. Kalau orang tua kita tidak bisa merestui, biarlah. Aku hanya ingin bersama kamu, meski dunia menolak kita. Ketika Raka membaca surat itu, hatinya seakan tersayat. Ia tahu bahwa jalan yang mereka tempuh penuh risiko. Namun ia juga sadar, cinta sejatinya memang bukan tentang kemudahan. Ia meremas surat itu di dadanya, lalu bertekad, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan Alia berjuang sendirian. Pertemuan rahasia. Suatu malam, dengan keberanian yang nyaris nekat, Alia nekat keluar rumah lewat jendela kamarnya. Ia sudah terbiasa menuruni pagar samping, menyelinap melewati halaman, lalu berlari kecil menuju jalan besar. Di sanalah Raka sudah menunggunya dengan sepeda motor tuanya yang usianya hampir sama dengan mereka. Begitu Alia naik, Raka menatapnya dengan tatapan cemas. Kamu yakin gak apa-apa? Kalau orang tuamu tahu. Biarkan. Ka, malam ini aku cuma mau ketemu kamu. Aku capek terus dipaksa nurut, seolah hidupku bukan milikku sendiri. Mereka kemudian berkendara menembus malam, menuju tepian sawah yang sunyi. Bulan bersinar terang, seakan menjadi saksi bisu cinta dua insan yang melawan takdir sosial. Di sana, Alia memegang erat tangan Raka. Ka, kalau semua jalan sudah buntu, apa kamu masih berani bawa aku pergi? Tanyanya lirih. Pertanyaan itu membuat jantung Raka berdegup kencang. Ia tahu apa maksud Alia. Itu bukan lagi sekadar rayuan cinta remaja, melainkan sebuah keputusan hidup. Aku nggak akan biarin kamu sendirian. Li, kalau memang nggak ada jalan lain, kita pergi. Kita jalani hidup sendiri, meski dari nol. Mata Alia berbinar, bercampur dengan air mata. Ia mengangguk mantap.
Malam itu, tanpa banyak kata, mereka sepakat. Bila restu tidak kunjung datang, mereka akan kawin lari. Tekanan yang semakin kuat. Seiring waktu, kabar kedekatan mereka semakin sulit ditutupi. Orang tua Alia makin keras mengekang. Sang ibu bahkan mulai menjodohkan Alia dengan putra seorang kolega bisnisnya, seorang mahasiswa kedokteran yang mapan, tampan, dan tentu saja kaya raya. Dia jauh lebih pantas untukmu. Alia, lupakan Raka itu. Hidupmu tidak akan susah kalau bersama dengan pilihan mama dan papa, ujar ibunya dengan nada meyakinkan namun penuh paksaan. Alia menolak mentah-mentah. Aku nggak mencintai dia. Aku cinta sama Raka. Pertengkaran itu berulang hampir setiap malam, hingga rumah yang dulu terasa hangat kini seakan menjadi penjara bagi Alia. Ia bahkan sempat dikurung beberapa hari di dalam kamarnya. Raka pun tidak kalah menderita. Orang-orang kampung mulai membicarakannya. Beberapa teman sekolah menjauh, takut ikut terseret masalah. Bahkan ayahnya pernah menasehati dengan nada berat. Raka, mungkin lebih baik kamu mundur saja. Orang miskin kayak kita memang susah kalau mau naik ke atas. Kamu jangan bikin hidupmu makin berat. Namun Raka hanya menunduk. Dalam hati ia berkata, aku tidak bisa mundur. Aku sudah berjanji pada Alia. Keputusan besar. Puncaknya terjadi ketika Alia dipaksa menghadiri acara pertunangan formal dengan lelaki pilihan orang tuanya. Ia duduk di kursi empuk, mengenakan gaun mewah, tetapi matanya kosong. Ia tidak merasa bahagia sama sekali. Setiap detik di acara itu terasa seperti jerat yang menyesakan. Malamnya, ia nekat menghubungi Raka lewat ponsel cadangan yang disembunyikannya. Suaranya terdengar bergetar. Ka, aku nggak sanggup lagi. Aku mau pergi sama kamu. Sekarang atau nggak sama sekali. Raka terdiam lama. Ia tahu keputusan itu berarti mereka akan meninggalkan segalanya. Keluarga, rumah, kenyamanan, bahkan masa depan yang pasti. Namun ketika ia mengingat tatapan Alia, ia sadar bahwa cinta itu lebih berharga daripada semua harta dunia. Aku jemput kamu malam ini, jawab Raka mantap. Malam kawin lari. Malam itu, udara terasa dingin menusuk tulang. Alia dengan hati-hati menyiapkan tas kecil berisi beberapa helai pakaian dan buku harian. Tangannya gemetar saat menutup resleting, seolah sadar bahwa ia sedang menutup satu bab kehidupannya untuk selamanya. Ia menatap kamar yang sudah menemaninya sejak kecil, lalu berbisik pelan. Maaf, Bu, Ayah, aku harus memilih jalanku sendiri. Raka sudah menunggu di ujung jalan dengan motornya. Begitu melihat Alia datang, ia segera meraih tangan kekasihnya. Tanpa banyak kata, mereka pun melaju ke jalanan sepi, meninggalkan rumah mewah yang kini terasa asing. Perjalanan malam itu seakan abadi. Angin berhembus kencang, membawa campuran rasa takut, lega, dan bahagia. Mereka tidak tahu apa yang menanti esok, tetapi satu hal pasti, mereka bersama. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, mereka sampai di sebuah desa jauh di pinggiran kota. Di sana, Raka sudah memiliki kenalan seorang kiai sederhana yang bersedia menikahkan mereka secara sah. Dengan lampu minyak sebagai penerang, mereka duduk bersila di depan kiai. Suara Raka bergetar saat mengucapkan ijab kabul, sementara Alia tak kuasa menahan air mata haru. Malam itu, cinta mereka diikat dengan janji suci pernikahan, meski tanpa restu orang tua. Awal baru. Hari-hari setelah kawin lari tentu tidak mudah. Mereka harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang jauh lebih sederhana. Raka bekerja keras membantu di bengkel kecil milik pamannya, sementara Alia belajar mengurus rumah dengan tangan sendiri. Kadang mereka kelelahan, kadang menangis bersama, tetapi di balik semua itu ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli, kebersamaan. Namun, kabar pernikahan mereka akhirnya sampai juga ke telinga orang tua Alia. Sang ibu marah besar, merasa dikhianati. Ayah Alia hanya bisa terdiam, meski jauh di dalam hatinya ia merindukan putrinya. Waktu pun berjalan. Perlahan,
Rasa kecewa orang tua Alia mulai luluh ketika melihat keteguhan cinta putrinya dan Raka. Meskipun butuh waktu lama, akhirnya mereka menerima kenyataan bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan dengan harta. Di suatu sore, ayah Alia datang menjenguk. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Jika ini jalan yang kau pilih, maka jalani dengan baik. Nak, jadilah istri yang setia, jadilah suami yang bertanggung jawab." Alia memeluk ayahnya erat, sementara Raka berjanji dalam hati untuk membuktikan bahwa meski ia miskin, cintanya akan selalu kaya.